Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali berjumpa dengan rekan-rekan semuanya di channel YouTube Irawan Harhab. Ini sudah cukup lama ya kita memasuki dan merasakan masa pandemi COVID-19. Namun ada hal yang menarik ya, di beberapa daerah muncul kasus atau perkara di mana ada oknum-oknum tertentu yang menggunakan surat keterangan yang diduga palsu terkait dengan keterangan kondisi kesehatan. Nah, ada pertanyaan begini. Bagaimana sih sebenarnya sanksi hukum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan apabila satu, ada dokter yang menerbitkan surat keterangan yang isinya adalah palsu atau dipalsukan terkait dengan kondisi kesehatan seseorang, atau mungkin dia bukan dokter tetapi dia menerbitkan surat yang seperti itu. Rekan-rekan semuanya, mari kita lihat aturan yang diatur di dalam pasal 267 dan 268 KUH Pidana. Kita baca secara bersama-sama. Kita akan lihat mengenai pemberian surat keterangan dokter yang palsu atau dipalsukan. Pasal 267 ayat 1, dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang telah adanya atau tidak adanya atau adanya penyakit, kelemahan atau cacat diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. Jadi saya ulangi, jika seorang dokter yang dengan sengaja memberikan suatu surat keterangan yang sifatnya palsu tentang telah adanya atau tidak adanya atau adanya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara maksimum 4 tahun. Yang kedua, jika keterangan itu diberikan dengan maksud agar seseorang dimasukkan ke dalam rumah sakit gila atau tetap ditahan di situ, diancam dengan pidana penjara maksimal 8 tahun 6 bulan. Ini patut diduga dilakukan oleh orang-orang tertentu yang ingin memanfaatkan keterangan bahwa dirinya gila atau tidak waras. Karena seperti kita ketahui, orang-orang yang dianggap tidak waras itu di mata hukum berbeda dengan orang yang masih waras terkait dengan pertanggungjawaban tindak pidana yang dia lakukan. Contohnya, ada seseorang yang menusuk orang lain. Ternyata ketika diperiksa dia gila umpamanya ya. Maka tentu dengan adanya surat keterangan bahwa dirinya gila itu menguntungkan bagi pelaku. Bagaimana kalau seandainya dia tidak gila namun dikatakan gila dan keterangan itulah sifatnya palsu? Maka kita lihat di sini ancaman pidananya adalah maksimal 8 tahun 6 bulan. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja menggunakan surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran. Nah, ini ancaman ini diberikan kepada orang-orang yang menggunakan surat keterangan yang ternyata isinya adalah palsu, maka ancaman pidananya adalah sama. Contohnya, kalau yang seseorang itu menggunakan surat keterangan bahwa gila padahal tidak gila, maka ancaman pidananya adalah tetap 8 tahun 6 bulan. Apabila seolah-olah dia sakit atau seolah tidak ada penyakit, atau seolah dia cacat atau saudaranya tidak cacat, maka ancamannya adalah sama, yaitu maksimal 4 tahun. Jadi tolong diperhatikan ya, jangan seenaknya saja melakukan tindak pidana ya. Kemudian saya kan tidak tahu dan saya tidak menyangka bahwa ancaman hukumannya seberat itu. Kita lihat pasal 267 tadi. Kemudian kita lihat pada pasal 268. Barang siapa membuat secara palsu ya,
Jadi yang tadi adalah 267 adalah apabila perbuatannya secara aktif dilakukan oleh seorang dokter. Nah, kalau di sini berbeda. Barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan suatu surat keterangan dokter tentang telah adanya, tidak adanya, atau adanya suatu penyakit, kelemahan atau cacat dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung dalam kurung asuransi, diancam dengan pidana maksimal 4 tahun penjara. Jadi kalau di dalam 268 ini ya, ini berarti barang siapa maka termasuk juga dokter. Ya. Jadi bisa saja dia membuat itu untuk orang lain ya, atau kemudian dia membuat surat keterangan itu untuk dirinya sendiri bahkan. Ya, walaupun ini jarang terjadi ya, atau bahkan mungkin tidak pernah terjadi karena tidak lazim seorang dokter membuat surat palsu untuk dirinya, dan saya yakin itu tidak pernah ada. Jadi hati-hati barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan suatu surat ya, keterangan dokter tentang adanya atau tidak adanya atau adanya suatu penyakit, kelemahan dan cacat dengan maksud untuk menyesatkan penguasa atau penanggung, diancam dengan pidana penjara maksimal 4 tahun. Kita lihat pada ayat 2-nya. Dengan pidana yang sama, diancam barang siapa dengan maksud yang serupa menggunakan surat keterangan yang dibuat secara palsu atau yang dipalsukan itu seolah asli dan tidak dipalsukan. Jadi kalau kita lihat rekan-rekan semuanya, pasal 268 ayat 1 adalah bagi si pembuat, pasal 268 ayat 2 adalah bagi si pengguna. Demikian juga tadi kita lihat dalam pasal 267, apabila pasal 267 ayat 1 dan ayat 2 adalah bagi yang membuat, kemudian pasal 267 ayat 3 adalah bagi yang menggunakan. Teman-teman semuanya, jangan coba-coba melakukan pelanggaran hukum. Ya, jangan beranggapan begini, kan ini demi saya bisa terbang, saya bisa berangkat, toh juga tujuannya baik. Ya, tetapi ingat teman-teman semuanya, walaupun tujuannya baik, tetapi perbuatan itu tetap saja merupakan sebuah tindak pidana, teman-teman semuanya. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Semoga ini menjadi pagar agar kita tidak melakukan pelanggaran hukum. Demikian teman-teman semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.